Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah LO 007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestario Harlan. Kali ini kita akan membahas topik mengenai agregat planning in a supply chain. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu pertama, dapat mengidentifikasi keputusan yang paling baik dengan perencanaan agregat. Yang kedua, yaitu memahami pentingnya perencanaan agregat sebagai aktivitas rantai pasok. Yang ketiga, yaitu mampu menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan rencana agregat yang baik. Dan yang keempat, yaitu mampu menjelaskan trade-off dasar yang perlu dipertimbangkan saat membuat rencana agregat. Baik, nah kita bisa coba bayangkan sebuah dunia industri di mana manufaktur, transportasi, pergudangan, bahkan sistem informasi semuanya tidak terbatas dan gratis. Bayangkan waktu tunggu atau lead times bernilai 0, yang artinya memungkinkan barang dipesan, masuk, diproduksi, dan dikirim secara instan, maka seorang supply chain manager harusnya tidak perlu melakukan plan atau perencanaan. Tapi pada praktikalnya, kapasitas perlu biaya dan waktu tunggu biasanya memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat keputusan mengenai tingkat kapasitas, tingkat produksi, outsourcing, dan promosi jauh sebelum permintaan itu dipesan oleh konsumen. Nah, sebelum permintaan itu ada, perusahaan harus mengantisipasi bagaimana cara memenuhinya. Nah, perencanaan agregat ini adalah proses di mana perusahaan menentukan tingkat yang ideal dari sisi kapasitas, tingkat produksi, subkontrak atau outsourcing, persediaan stok, dan bahkan harga produk di masa yang akan datang. Tujuan dari perencanaan agregat adalah untuk memenuhi permintaan sekaligus memaksimalkan keuntungan perusahaan. Perencanaan agregat pada dasarnya yaitu bertujuan untuk memecahkan masalah yang melibatkan keputusan agregat. Selanjutnya, keputusan yang dibuat yaitu pada tingkat kategori produk. Dan time frame yang dilakukan untuk agregat planning yaitu 3-18 bulan. Nah, perencanaan agregat ini pada dasarnya digunakan untuk menjawab permasalahan perusahaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya saat ini. Umumnya, agregat planning ini menjadi kajian pada tingkat manajemen perusahaan. Padahal, perencanaan agregat merupakan masalah rantai pasok yang sangat penting. Perlu adanya informasi dan masukan dari setiap bagian di perusahaan untuk melakukan agregat planning ini seperti yang kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu efektivitas dalam melakukan peramalan permintaan yang dilakukan secara kolaboratif. Tujuan utama perencanaan agregat adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel operasional berikut selama jangka waktu yang ditentukan, yaitu laju produksi, tenaga kerja, kemudian lembur, yaitu jumlah produksi yang dilakukan di waktu lembur, kemudian level kapasitas mesin, yaitu banyaknya satuan kapasitas mesin yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi di periode tertentu, kemudian subkontrak, backlog, yaitu permintaan yang tidak dapat dipenuhi dalam periode tertentu, tapi bisa dijalankan di periode selanjutnya. Dan yang terakhir itu adalah persediaan, yaitu untuk menentukan jumlah persediaan yang dibutuhkan dalam periode tertentu. Tujuan dari rencana agregat adalah untuk memenuhi permintaan konsumen, namun dengan cara memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan. Nah, masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan perencanaan agregat ini biasanya yaitu memberikan ramalan permintaan untuk setiap periode, menentukan tingkat produksi, tingkat persediaan, dan tingkat kapasitas untuk setiap periode, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi sebelum merencanakan agregat, biasanya perusahaan harus terlebih dahulu sudah memperkirakan permintaan di masa yang akan datang. Kemudian untuk menentukan rencana agregat, biasanya perusahaan perlu menentukan time frame-nya. Biasanya pada umumnya 3-18 bulan.
Kemudian perusahaan juga harus menentukan durasi pada setiap periode, misalnya menggunakan durasi per minggu, per bulan, atau per kuartal. Selanjutnya, perusahaan perlu memberikan spesifikasi atau informasi rinci yang perlu untuk menghasilkan rencana agregat, dan untuk membuat keputusan dan rekomendasi yang tepat nantinya. Nah, seorang agregat planner itu membutuhkan informasi-informasi rinci atau spesifikasi tertentu untuk hal-hal berikut, yaitu adalah perkiraan permintaan untuk setiap periode, kemudian biaya produksi, kemudian biaya tenaga kerja, baik itu biaya di waktu reguler dan biaya di waktu lembur, kemudian biaya produksi yang dikerjakan subkontrak, itu bisa dengan satuan dolar per unit atau dolar per jam. Kemudian biaya perubahan kapasitas, misalnya biaya perekrutan, pemberhentian tenaga kerja, atau biaya penambahan atau pengurangan kapasitas mesin. Selanjutnya yaitu jam kerja atau mesin yang dibutuhkan per unit. Selanjutnya biaya penyimpanan persediaan, kemudian biaya stock out atau backlog, kemudian batasan-batasan juga seperti batasan lembur, batasan PHK, batasan modal yang tersedia, batasan stok, atau batasan supplier. Nah, dengan menggunakan informasi ini, perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan pada tingkat perusahaan, misalnya yaitu kuantitas produksi di waktu kerja reguler, tingkat produksi di waktu lembur, maupun yang dilakukan oleh subkontraktor. Kemudian adalah perusahaan dapat menentukan inventory hold yang dimiliki perusahaan, kemudian jumlah backlog atau stock out-nya, yaitu perusahaan bisa menentukan tingkat layanan pelanggannya nantinya. Kemudian peningkatan penurunan kapasitas mesin, yaitu perusahaan menggunakan untuk menentukan apakah produksi memerlukan peralatan baru yang harus dibeli. Selanjutnya yaitu tenaga kerja yang dipekerjakan atau yang diberhentikan, itu untuk membantu perusahaan menentukan apakah perlu penambahan SDM di masa yang akan datang atau tidak. Nah, kualitas baik atau tidaknya rencana agregat yang dilakukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profit perusahaan. Rencana agregat yang buruk dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dan hilangnya keuntungan. Mungkin juga rencana agregat yang buruk bisa mengakibatkan sejumlah besar persediaan dan kapasitas menjadi berlebih, sehingga menaikkan biaya. Oleh karena itu, perencanaan agregat adalah alat yang sangat penting dalam membantu memaksimalkan profit perusahaan. Strategi perencanaan agregat. Agregat planner biasanya harus membuat analisa trade-off antara kapasitas, persediaan, backlog, atau lost sales. Nah, rencana agregat yang meningkatkan salah satu biaya ini biasanya akan mengurangi pada biaya-biaya lainnya. Dalam pengertian ini, jika agregat planner menurunkan biaya persediaan, maka seorang planner pastinya nanti harus meningkatkan biaya kapasitas atau pilihan lainnya, bisa menunda pengiriman ke pelanggan. Sehingga seorang planner nantinya harus menganalisa trade-off di tingkat yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Nah, pada dasarnya ada 3 strategi yang umum dipakai, yaitu pertama chase strategi, yang kedua time flexibility from workforce or capacity strategy, dan yang ketiga adalah level strategi. Nah, untuk penjelasan masing-masing strategi, yaitu chase strategi menggunakan kapasitas sebagai variabel yang disesuaikan. Nah, dengan strategi ini, tingkat produksi disinkronkan dengan tingkat permintaan dengan memvariasikan kapasitas mesin dan kapasitas kebutuhan karyawannya disesuaikan. Dalam praktikalnya, mencapai sinkronisasi ini bisa menjadi sangat bermasalah karena kesulitan memvariasikan kapasitas dan tenaga kerja pada durasi waktu yang singkat.
Nah, strategi ini bisa mengeluarkan banyak cost untuk diterapkan jika mesin yang digunakan di perusahaan bervariasi atau kapasitas tenaga kerja dari waktu ke waktunya tinggi. Dan ini berdampak negatif juga terhadap moral tenaga kerja. Kemudian menghasilkan tingkat persediaan yang rendah, dan strategi ini hanya bisa digunakan jika persediaan saat itu sangat tinggi, tapi sebaliknya biaya untuk mengubah kapasitas mesin dan kapasitas tenaga kerja rendah. Selanjutnya, time flexibility from workforce or capacity strategy. Strategi ini dapat digunakan dengan memanfaatkan kapasitas mesin berlebih. Misalnya, jika ada mesin yang tidak digunakan atau nganggur. Nah, dalam hal ini kapasitas tenaga kerja dipertahankan stabil jumlahnya, tetapi jumlah jam kerja divariasikan dari waktu ke waktu agar produksi dapat tetap memenuhi jumlah permintaan. Agregat planner dapat merencanakan jam-jam lembur yang bervariasi untuk mencapai sinkronisasi ini. Nah, selain itu, strategi ini efektif mempertahankan tenaga kerja yang fleksibel dan menghindari pengurangan atau pemberhentian karyawan sehingga dapat menghindari permasalahan moral pada karyawan. Selain itu, strategi ini efektif digunakan pada tingkat persediaan yang rendah dengan utilisasi mesin rata-rata yang juga rendah. Dan sehingga strategi ini biasanya digunakan ketika biaya penyimpanan persediaan relatif tinggi dan biaya penggunaan kapasitas mesinnya relatif murah. Selanjutnya yaitu ada level strategi. Dengan strategi ini yaitu pada dasarnya mempertahankan kapasitas mesin dan tenaga kerja tetap stabil dengan menyesuaikan output produksinya. Strategi ini digunakan untuk menyesuaikan tingkat persediaan yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Inventory digunakan untuk mengantisipasi permintaan di masa depan atau bisa juga pada permasalahan backlog. Nah, strategi ini biasanya efektif digunakan juga untuk menjaga moral karyawan untuk tetap baik. Nah, kelemahan yang terkait dengan strategi ini yaitu persediaannya harus besar. Nah, persediaan yang besar ini bisa jadi menumpuk dan pesanan pelanggan di peak season mungkin bisa tertunda. Strategi ini biasa digunakan saat biaya penyimpanannya relatif lebih rendah. Nah, setiap ramalan selalu memiliki error atau kesalahan. Nah, untuk meningkatkan akurasi perencanaan agregat ini, kesalahan perkiraan harus diperhitungkan. Untuk mengatasi kesalahan peramalan dalam perencanaan agregat, perusahaan menggunakan safety inventory, yang mana didefinisikan sebagai persediaan yang diadakan untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Yang mana ini akan dibahas pada topik-topik selanjutnya. Kemudian ada juga safety capacity, yaitu didefinisikan sebagai kapasitas yang digunakan untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Perusahaan dapat mengatasi kesalahan perkiraan ini menggunakan safety inventory atau safety capacity dalam berbagai cara. Beberapa di antaranya yaitu misalnya menggunakan waktu lembur sebagai bentuk safety capacity, kemudian membawa tenaga kerja ekstra secara permanen sebagai bentuk safety capacity, kemudian menggunakan subkontraktor sebagai bentuk safety capacity, kemudian membangun persediaan ekstra sebagai bentuk safety inventory, dan membeli kapasitas atau produk dari pasar terbuka sebagai bentuk safety capacity. Nah, tindakan yang diambil perusahaan dari pilihan-pilihan tersebut akan mempengaruhi biaya perusahaan. Namun, dalam prakteknya, jika sebuah perusahaan dapat mengubah kapasitas dalam waktu yang singkat secara fleksibel dengan mempekerjakan orang tambahan, ini biasanya menjadi solusi yang paling tepat daripada pilihan-pilihan di atas tadi. Nah, sedangkan peran IT untuk agregat planning ini yaitu tahapan dalam supply chain di mana teknologi informasi
paling sering digunakan. Nah, solusi klasik yang umumnya digunakan untuk merumuskan masalah perencanaan agregat ini biasanya yaitu linear programming untuk mendapatkan jadwal produksi di masing-masing periode waktu. Supply chain planning saat ini sering menggabungkan perencanaan produksi dan perencanaan inventory. Jadwal produksi dan tingkat persediaan ini digunakan untuk menentukan produksi barang yang sebenarnya dan pengaturan tingkat persediaan pada tingkat rantai pasok. Ada sejumlah dimensi di mana teknologi informasi menjadi pilihan dalam perencanaan agregat, yaitu kemampuan dalam menangani masalah yang besar, kemudian kemampuan untuk menangani masalah yang kompleks, baik melalui pengoptimalan non-linear maupun menggunakan programan linear atau linear programming. Kemudian kemampuan untuk berinteraksi secara sistem atau bisa dikatakan terintegrasi secara sistem. Misalnya, production planning dapat terintegrasi dengan inventory planning. Karena permasalahan perencanaan agregat begitu kompleks, sehingga teknologi informasi menjadi solusi salah satunya untuk perusahaan. Perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk perusahaan menggunakan teknologi informasi dalam agregat planning ini, contohnya adalah SAP atau Oracle. Nah, untuk melaksanakan perencanaan agregat secara prakteknya, yaitu yang pertama adalah berpikir bahwa tidak hanya sebatas perusahaan, namun pada seluruh tingkat rantai pasok. Kebanyakan perencanaan agregat hanya mengambil perusahaan sebagai cakupannya, namun banyak faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi agregat planning yang optimal. Biasakan untuk bekerja secara kolaboratif dalam lingkup supply chain akan membantu hasil perencanaan dan perkiraan di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, membuat rencana yang fleksibel, karena forecasting biasanya selalu salah. Rencana agregat dibuat berdasarkan tentang perkiraan atau forecasting di masa depan. Nah, mengingat bahwa ramalan selalu salah, rencana agregat perlu memiliki beberapa fleksibilitas yang dibangun di dalamnya. Sehingga ketika permintaan di masa depan berubah atau perubahan lain terjadi seperti kenaikan biaya, rencana dapat disesuaikan dengan tepat untuk menangani situasi yang baru. Yang ketiga itu adalah menjalankan kembali rencana agregat saat ada data baru. Nah, dikarenakan agregat planning ini membahas rencana di jangka waktu 3-18 bulan ke depan, sehingga jika di pertengahan perusahaan memiliki data yang baru, yang lebih akurat dan aktual, maka data itu bisa diperbarui agar rencana agregat atau agregat planning kita selanjutnya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan perencanaan agregat saat pemanfaatan kapasitas meningkat. Nah, saat perusahaan memiliki pesanan yang relatif rendah, pemanfaatan kapasitas yang rendah dan inventory yang rendah, mungkin agregat planning tidak perlu dilakukan. Namun ketika kapasitas dan produksi semakin meningkat dan kompleks, perencanaan agregat menjadi kunci utama untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga seluruh operasional perusahaan dapat dikendalikan dengan baik dan perusahaan dapat mencapai tingkat profitabilitas yang optimal. Adapun ringkasan topik kita kali ini, yaitu yang pertama, lakukan perencanaan agregat untuk menghasilkan keputusan yang paling baik. Yaitu perencanaan agregat paling baik digunakan untuk menentukan kapasitas, produksi, dan keputusan inventory untuk setiap periode waktu selama rentang 3-18 bulan. Nah, sangat penting untuk melakukan pembentukan perencanaan agregat ketika kapasitas terbatas dan waktu tunggunya lama. Yang kedua yaitu adalah pahami pentingnya perencanaan agregat sebagai termasuk dalam aktivitas rantai pasok. Nah, perencanaan agregat memiliki dampak signifikan pada kinerja rantai pasok karena akan melibatkan semua mitra perusahaan. Rencana agregat yang disiapkan oleh suatu perusahaan tanpa mempertimbangkan keputusan pada tingkat rantai pasok
menjadi tidak terlalu berguna karena tidak memperhitungkan semua kebutuhan atau memperhitungkan masalah-masalah dari mitra-mitra perusahaan. Yang ketiga itu memberikan informasi yang dibutuhkan secara rinci untuk menghasilkan rencana agregat yang baik. Untuk membuat rencana agregat, seorang perencana membutuhkan perkiraan permintaan, biaya dan informasi produksi, serta kendala-kendala pasokan. Nah, data produksi dan biaya terdiri dari tingkat kapasitas yang diperlukan, biaya produksi, biaya penyimpanan produk, biaya persediaan produk, dan batasan apapun yang menghambat operasional pada faktor-faktor ini. Dan selanjutnya yaitu berikan analisa trade-off yang perlu dipertimbangkan saat membuat rencana agregat. Nah, analisa trade-off ini yaitu perusahaan harus menyeimbangkan antara biaya kapasitas, biaya inventory, dan biaya lainnya untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Kemudian meningkatkan salah satu biaya bisa memungkinkan dapat menurunkan faktor-faktor biaya lainnya, sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal kepada perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai topik kali ini, aggregate planning in a supply chain, dan sampai bertemu di topik selanjutnya.